Patriot Bond Jilid kedua tiba-tiba disebut sudah selesai ditawarkan. Padahal, rencana awalnya baru rilis paling cepat awal 2026. Yang bikin kaget, nilainya disebut jauh dari target. Dari rencana 15 triliun rupiah, kabarnya cuma terserap sekitar 11 triliun rupiah. Ada apa sebenarnya di balik Patriot Bond 2 ini? Patriot Bond adalah surat utang yang diterbitkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau BPI Danantara. Pada jilid pertama, Patriot Bond sukses besar. Terbit 50 triliun rupiah dan bahkan kelebihan permintaan hingga 51,17 triliun rupiah. Investor pun bukan kaleng-kaleng. Ada 46 konglomerat nasional, mulai dari Prayogo Pangestu, Antoni Salim, Franky Wijaya, sampai Dato Sri Tahir. Namun cerita berbeda muncul di Patriot Bond Jilid kedua. Menurut sumber kontan di industri keuangan, penawaran Patriot Bond 2 sudah selesai akhir pekan lalu dengan nilai sekitar 11 triliun rupiah. Angka ini di bawah target 15 triliun rupiah yang sebelumnya disampaikan langsung oleh CIO Danantara, Pandu Patria Sahrir, pada November 2025. Masalahnya, hingga kini belum ada penjelasan resmi. Besaran kupon, tenor, hingga siapa pembelinya masih belum diketahui. Upaya konfirmasi ke jajaran pimpinan Danantara, mulai dari CIO, CEO Rosan Ruslani, hingga COO Doni Oskaria, belum mendapat respons. PT Mandiri Sekuritas disebut menjadi underwriter penerbitan Patriot Bond 2. Namun Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana, memilih tidak berkomentar dan hanya menyampaikan belum bisa memberikan penjelasan. Situasi ini makin memunculkan tanda tanya besar di publik dan pelaku pasar. Isu Patriot Bond 2 bukan cuma soal angka 11 triliun rupiah versus 15 triliun rupiah. Ini menyangkut kepercayaan pasar. Patriot Bond membawa nama negara dan dikaitkan dengan pembiayaan proyek strategis nasional. Ketika informasi dasar seperti nilai akhir, kupon, dan struktur penerbitan tidak terbuka, risiko kepercayaan bisa muncul. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi, Michael Haji Hadilaya, menegaskan bahwa di dunia keuangan, proses dan transparansi adalah tolok ukur utama integritas. Dalam praktik pasar modal, setiap penerbitan efek wajib disertai dokumen jelas, baik melalui prospektus maupun memorandum informasi, termasuk untuk skema private placement sesuai POJK nomor 30 tahun 2019. Michael menyoroti ironi ketika sektor swasta diwajibkan transparan, sementara proyek yang mengatasnamakan negara justru minim keterbukaan. Dalam ekosistem keuangan yang sehat, transparansi bukan sekadar formalitas, tapi prasyarat moral dan hukum. Pertanyaannya sekarang, bagaimana publik dan investor seharusnya menyikapi instrumen seperti Patriot Bond? Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.